siswa saya tuh tidak nyaris mau turun tapi naik lagi gitu. Iya, karena dengan Raudo saya punya identitas sekolah. Alhamdulillahnya Raudo itu memberikan jarak 1 kilo jaraknya satu lembaga yang boleh membuka Raudo. Asal jangan nurun lagi 500 meter, 500 meter saya rada kolong. Soalnya saya banyak sekolah yang berdekatan. Kalau yang berdekatan seperti Arasid atau yang lain saya tawarin Raudo. Kalau sekolahnya yang jauh saya tawarin karena saya kan nggak mau persaingan saya terkena juga. Karena ini merupakan salah satu identitas sekolah. Jadi alhamdulillah dengan adanya Raudo banyak sekolah kesini, banyak juga anak yang cepat bacanya. Anak saya juga speak delay. Anak saya ada kata yang hilang L-Y-H. Tapi dengan Raudo alhamdulillah bacanya lancar juga, bicaranya juga alhamdulillah lancar. Sekarang pun saya dititipin amanah anak yang istimewa, alhamdulillah bacanya juga bagus. Kahfi 1,5 tahun sudah, walaupun 2 kata dari baju sampai jahra sudah bisa menyelesaikan. Soalnya sudah ke A I U E O, sekarang itu sudah bisa baca 1 kalimat gitu. Kalau ke sabda, masya Allah sabda mah anaknya cerdas banget gitu. Jadinya dalam waktu 2 bulan sabda sudah bisa A I U E O, ngaji, taman Yana itu sudah bisa semua dalam jangka waktu 2 bulan. Kayak itu di sabda gitu. Termasuk di Dipta. Itu siswa alumni, tapi sekarang masih kontaknya masih bagus. Makasih ya Bu Ida, dengan Raudo buku ceritanya langsung ditampilkan di sekolah SD. Makasih ya Bu Ida, Dada sudah bisa baca 1 kalimat. Karena di SD swasta itu ada tes ya, beda dengan SD negeri. Kalau SD swasta mah ada tes, ternyata tesnya bisa lulus gitu. Begitupun dengan keponakan saya Asad, mamanya masih ada. Dengan Raudo, Asad tidak dipisahkan kelasnya. Di satu kelas kan dengan anak-anak yang sudah bisa baca gitu, bisa bersaing gitu. Makanya saya sampai sekarang belum bisa pindah ke lain hati, masih tetap aja Raudo. Asal Raudonya tidak bikin aturan 500 meter deh pokoknya. Kalau sama 1 kilo mah saya masih pede, pokoknya insya Allah Raudo masih yang terbaik gitu. Bermitra berapa lama Ibu tuh? 2011 sampai 2023. Udah berapa tahun ya? 12 tahunan lah kurang lebih gitu. Dari Raudonya yang masih waktu di Cibiru sampai sekarang Raudonya punya bangunan yang bagus gitu. Alhamdulillah. Nah Ibu terkait anak yang ADH tadi yang boleh diceritakan ulang? Iya, Masya Allah mamanya kan seorang YouTuber. Jadi saya ada kerjasama juga dengan mamahnya gitu. Saya kenalin dulu ke mamahnya. Ini loh yang saya adakan di sekolah. Saya pakai kartu baca Raudo, metode cantol Raudo. Cara bacanya seperti ini. Ini kartunya, ini DVD-nya. Waktu itu masih pakai DVD ya, nggak pakai digosok ke HP. Dulu masih kena rada-rada lewat DVD gitu. Nah, saya kenalin ke mamanya tertarik seperti ini ya Bu Ida, cantol itu. Dan dikira itu cantol itu diente-ente jadi cantol-cantol, nggak taunya cantol itu ada kata yang disembunyikan, ada ceritanya, ada nyanyinya gitu. Pas kenalin ke anaknya. Saya uji coba ke Kahfi. Kahfi lihat ini. Pertama lihat gambar. Dia dibuka dulu gambar. Apa ini? Ini gambar baju. Kata saya bilang. Hayu. Nah, kata Kahfi itu. Kondisi Kahfi itu seperti apa? Kondisinya anaknya kata-katanya belum jelas. Jadi baju itu dibilangnya hayu. Gitu. Jadi kayak anak yang tunawicara gitu. Jadi ada kata bahkan besar, hayu ini, padahal hayu ke sini. Jadi hanya banyak gerakan tangan gitu. Tapi semenjak pakai Raudo ya Bu Ade ya. Bu Ade saksinya nih mulai lancar. Baju, bibu, bebo mulai lancar, kaki keko. Bahkan asalnya dituntun, lambat tahun dia bisa menyebutkan kata sendiri. Bahkan ini babi. Dia diem, tapi lama-lama jadi babi, bu, bebo, lama-lama jadi seperti itu. Asalnya ho, gitu. Jadi B jadi H, gitu. L jadi Y,
atau enggak G jadi Z, hampir mendengar dengan Z, ya ra gitu, karena kata seperti itu lambat laun akhirnya jadi jelas, gak gigu gego, za jiju jejo. Bahkan sekarang sudah satu kalimat, aku bisa membaca. Sekarang sudah lebih pintar kafinya. Informasi dari psikiaternya gimana? Ternyata dengan Raudoh bagus, bisa menstimulan anak yang speech delay, ADH, terus dengan kartu yang warna-warni, jadi anak gak bosan. Beda dengan satu buku. Kalau satu buku anak tuh agak-agak jenuh gitu ya. Tapi kan dengan kartu berganti warna, tulisan tidak banyak, nah itu bikin fokus, kata psikolognya itu, kata terapisnya itu. Jadi ada kefokusan warna, ada bikin kartunya juga tidak jenuh. Ibu sekarang diamanahi berapa ADH? Sekarang 4 anak ADH-nya gitu. Progresnya ada? Ada progresnya. Jadi saya tuh jadi kuliah S1 PAUD lagi. Tadi lulusan ekonomi, jadi kuliah PAUD. Kebetulan ada dosen psikolog. Saya punya teman psikolog. Videonya seperti ini, apa nih yang harus saya inikan gitu. Nah sekarang ke Alema masih di kelompok ayah, masih di kelasnya Bu Ade. Yang tadinya Alema itu sama main tangan aja ini gitu ya. Tapi pas pakai Raudoh, ba, bi, bu, be, bo, walaupun masih dibantu, belum lancar seperti Kapi gitu. Ca, ci, cu, ce, co. Tapi yang tadinya sedikit tarik ke hidung, sekarang udah enggak. Alema sudah bisa, Raudohnya udah kedadu sekarang itu, walaupun masih dibantu juga. Itu sudah bagus Alema juga perkembangannya gitu. Itu nggak pakai terapis, itu murni saya ini kan di sekolah sendiri. Saya pokoknya setiap pagi Alema itu pas masuk ke sini baca dulu, habis baca pakai Raudoh, terus Ikro, udah alhamdulillah sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan teman gitu. Mamanya juga sampaikan, Bu Ida alhamdulillah sekarang kata-katanya sudah banyak, pembahasan katanya juga banyak, bahasanya juga sudah jelas gitu. Itu Ibu memang murni di metode Raudoh aja atau ada metode lain yang Ibu? Kalau metode baca saya murni pakai Raudoh. Kalau untuk terapis saya pakai Montessori. Oke, Ibu mau minta seberapa besar Ibu merekomendasikan Raudoh dari sisi pertama dari sisi bisnis untuk ke sekolah-sekolah lain, yang kedua dari sisi keberhasilan metodenya. Jadi Ibu mau merekomendasikan seperti apa nih buat guru-guru yang lain yang se-Indonesia mungkin, insya Allah. Ya, pokoknya kalau buat bu guru se-Indonesia, Raudoh itu memudahkan. Sebenarnya gampang sih, asal paham dulu bu gurunya. Terus bikin bu guru kreatif. Jadi kita mengolah storytelling, mengolah untuk bercerita gitu. Ceritanya nih tentang baju. Kalau lihat buku cerita di Raudoh kan pasti itu gitu, sudah terpaku gitu ya. Tapi bu guru bisa mengolah cerita lagi yang lain dengan adanya metode Raudoh. Saya pikir dengan Raudoh tuh mudah. Bahkan dengan adanya cantol itu bikin cepat baca tuh sebenarnya mudah, asal bu gurunya paham, orang tuanya paham gitu. Kalau untuk buka ini bisnis, kan Raudoh tidak dipatok ya harus jadi berapa. Misalkan dari Raudohnya harganya sudah ada sekian, terus saya ke orang tua murid jadi sekian. Raudoh tidak minta cashback, tapi sisa yang itu tuh jadi milik sekolah gitu ya. Jadi ada keuntungan juga buat sekolah gitu ya. Kalau dari Raudohnya terus 80, saya ini kan jadi 200 gitu. Berarti kan 20.000 nih untuk sekolah itu tidak diminta oleh Raudoh. Jadi ada keuntungan lebih juga sih buat pemasukan untuk sekolah gitu.